Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini, sudah ada jurnalis Berita Satu Riza Nasir di Aceh Timur. Ya, selamat siang Riza. Ya, Riza. Selamat siang, Ando. Seperti apa update suasana terkini tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan Riza. Oke, Ando dan Vinil. Hujan kembali turun di sepanjang pantai timur dan juga tengah Aceh, yang dikhawatirkan ini akan memicu kekhawatiran masyarakat akan terjadi genangan kembali. Padahal masyarakat baru saja berusaha membersihkan rumah-rumah mereka yang sudah 10 hari terendam dari lumpur dan juga genangan-genangan banjir. Nah, warga saat ini masih berupaya untuk membersihkan material banjir yang menggenangi rumah mereka, termasuk lumpur. Sisa lumpur yang saya lihat, saya pantau di daerah Aceh Timur ini sekitar mulai dari 30 cm hingga mencapai dada orang dewasa. Jadi sulit sekali untuk bisa membersihkan rumah dengan kondisi lumpur yang cukup banyak masuk ke dalam rumah. Banyak warga yang sampai saat ini harus mengungsi atau memilih mendirikan tenda di tempat yang lebih aman, di tempat yang tidak terkena banjir, karena rumah mereka tidak bisa ditempati lagi. Ada rumah yang hilang, kemudian juga ada warga yang rumahnya masih ada tapi masih banyak tumpukan material lumpur yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diperbaiki, sehingga mereka mendirikan tenda-tenda darurat di pinggir jalan atau di tanah-tanah lapang yang bisa digunakan untuk bermukim sementara. Begitu, Ando dan Vinil. Iya, Riza, Anda menyebutkan bahwa material lumpur ini masih cukup banyak dan cukup terkendala begitu untuk bisa dibersihkan. Lantas bagaimana upaya masyarakat untuk bisa membersihkan material lumpur tersebut dari rumah mereka, Riza? Ya, memang masyarakat sangat berharap ada bantuan dari pemerintah atau tenaga relawan yang dikerahkan untuk membantu mereka. Karena mereka sudah cukup kelelahan, Vinil dan Ando. Kita tahu sendiri 8 hari sampai 10 hari sudah banjir menggenangi permukiman mereka. Mereka tidak bisa kembali ke rumah. Begitu capek mereka untuk bisa membersihkan sisa-sisa lumpur dan juga akses banjir yang menggenangi rumah mereka. Banyak barang-barang mereka yang rusak parah, tidak bisa digunakan lagi. Jadi mereka membutuhkan tenaga bantuan untuk membantu mereka, termasuk pasokan air yang tidak ada. Kemudian listrik yang kadang mati, kadang tidak, karena itu kan listrik dibutuhkan untuk menghidupkan pompa-pompa air yang ada. Tapi inilah kendala yang dialami hampir seluruh masyarakat Aceh yang menjadi korban banjir kali ini, Vinil dan Ando. Ya, baik. Riza, kami mau konfirmasi lagi ke Anda. Apa betul di sana listrik sudah kembali menyala? Pemadaman listrik masih terjadi dengan penggiliran arus, Ando. Misalnya malam ini di tempat saya listriknya menyala, malam besok mungkin listriknya akan padam. Seperti itu selama 10 hari terakhir yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Itu juga yang membuat sinyal telekomunikasi juga terganggu, karena sinyal telekomunikasi sangat tergantung dengan sinyal aliran listrik yang ada. Jadi kondisinya masih sangat darurat di masa-masa ini, Ando. Iya, Riza, tapi Anda menyebutkan bahwa sempat terjadi hujan kembali. Apakah ini juga berdampak kepada proses pembersihan yang ada di rumah-rumah warga, dan juga bagaimana dengan pasokan air bersih? Apakah sudah mulai bisa masuk dan digunakan oleh masyarakat? Tentu saja, Vinil dan Ando. Sejak kemarin memang cuaca cerah. Hari ini hujan, tadi pagi dari dini hari tadi sampai pukul 10 pagi tadi hujan masih mengenangi kawasan Aceh Timur saja. Saya bisa memantau daerah-daerah lain, tapi kebanyakan kalau menurut cuaca BMKG yang saya cek, memang intensitas hujan di wilayah pesisir Aceh dan kawasan tengah Aceh, intensitas hujannya cukup tinggi hari ini diperkirakan oleh BMKG. Dan ini tentu juga mengkhawatirkan warga, karena seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini warga tampak kan masih menjemur pakaian-pakaian mereka, kasur dan segala macam yang ada di belakang untuk menunggu kering, karena sudah dijemur berhari-hari tapi tidak kering-kering karena matahari kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kemarin memang cuaca cukup cerah, makanya keluarga ini memilih untuk menjemur pakaian mereka sampai malam. Tapi ketika malam tiba, hujan kemudian turun,
pakaian-pakaiannya basah kembali, pemirsa. Begitulah kondisinya. Jadi cukup masih sangat memprihatinkan. Beberapa rumah warga juga sulit untuk mendapatkan air bersih. Air sumur bercampur dengan lumpur dan warnanya juga udah seperti apa ya, cukup payau airnya dan tidak bisa digunakan untuk diminum, harus diproses lebih ini. Tapi masyarakat lebih banyak memilih membeli air bersih, dan air bersih yang ada pun juga sangat-sangat kotor sekali dan membutuhkan bantuan untuk tenaga pembersihan sumur-sumur yang ada juga dibutuhkan oleh masyarakat warga korban banjir di sini. Begitu, Vinil dan Ando. Nah, jadi artinya kalau tadi dari apa yang Anda sampaikan bahwa listrik juga sudah ada namun masih dibatasi begitu ya. Lalu demikian juga dengan air bersih seperti itu ya. Air bersih ada tapi sangat terbatas dan sangat membutuhkan bantuan seperti itu. Nah, bantuan untuk warga sekitar selanjutnya, apakah sudah terdistribusi dengan baik dari pantauan Anda, Riza? Sampai kemarin ketika saya berkunjung ke beberapa kecamatan di Aceh Timur, termasuk di Kabupaten Simpang Ulim, Kabupaten Julo, Idi Raya, Banda Alam, itu masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan umumnya datang dari masyarakat atau orang-orang dermawan yang melintas di Jalan Medan Banda Aceh, kemudian atau ada kelompok-kelompok relawan yang membuat posko-posko bantuan untuk bisa disalurkan kepada masyarakat korban banjir. Jadi bantuan dari pemerintah itu masih sangat terbatas. Karena jumlah bantuan yang dikirimkan BNPB ke pemerintah Aceh Timur juga cukup terbatas. Jadi pemerintah Aceh Timur juga kebingungan untuk mendistribusikan karena jumlah warga yang terdampak juga cukup banyak. Sehingga kebingungan untuk memprioritaskan daerah mana dulu yang harus diberikan bantuannya. Jadi kalau kita bilang hampir semua masyarakat hanya mendapatkan beras. Misalnya 10 kilo beras untuk satu warga, kan nggak mungkin dia akan dibagikan cuma segenggam beras saja dibagikan. Jadi karena jumlah bantuannya cukup terbatas, jadi masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah, dan mereka hanya bertahan dengan sisa-sisa barang-barang dapur yang masih bisa diselamatkan ketika banjir terjadi. Begitu, Ando dan Vinil. Baik, Riza Nazir, ini kita berharap akses ke sana ini bisa segera diperbaiki begitu, dan sehingga benar-benar bahwa kendaraan roda 4 dan juga roda 2 juga bisa masuk ke sana sehingga benar-benar bantuan bisa terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran di sana, Riza. Kita berharap situasi di sana segera membaik sehingga warga juga bisa beraktivitas dengan seperti sedia kala, dan tentunya biar cuaca juga mendukung ya hari ini sehingga memang proses pemulihan di sana bisa lebih cepat terjadi. Terima kasih jurnalis Berita 1 Riza Nazir melaporkan langsung dari Aceh Timur. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan di sana.